Banyak orang-orang bilang gini, setelah saya mengikut Tuhan banyak kali masalah saya. Dulu sebelum saya mengikut Tuhan gak ada masalah saya. Itu tandanya Tuhan mau buat kita naik next level, betul? Kalau ada anak-anak suka main PlayStation, kalau dia mau masuk ke satu level yang tertinggi, harus banyak rintangan yang harus dia laluin sampai akhirnya dia menang. Ya, jadi hari ini kita harus bertumbuh terus. Tuhan kita adalah Tuhan yang jujur. Dia gak pernah bilang, dia gak pernah janji kalau kamu ikut saya nanti sehat-sehat selalu, kalau kamu ikut saya nanti diberkati, gak pernah. Yesus bilang kalau kamu ikut saya, pikul salib, pikul kuk, sangkal diri. Itu artinya ikut Yesus. Amin. Waktu saudara memutuskan saya mau terima Yesus dalam kehidupan saya, itu artinya kita putuskan saya siap jadi prajuritnya Tuhan. Saudara sudah masuk dalam korps, Kopassus, komando pasukan Yesus. Jadi kita harus terus berjuang, terus berperang. Ingat, lawan kita iblis. Lawan kita iblis itu dia gak pernah libur. Dia gak pernah libur tahun baru, libur hari raya, Imlek, cuti, izin sakit, gak pernah. Iblis itu terus menerus mau menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi jangan takut, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Ada kemenangan-kemenangan yang akan mengikuti kita, amin. Lukas 10 ayat 38, kita sama-sama baca, terus nanti sampai 42. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi yang pertama, saya percaya Tuhan Yesus, Marta, Maria, Lazarus itu teman dekat. Buktinya Yesus mau singgah di rumahnya. Buktinya waktu Yesus datang ke rumah Marta, dia gak perlu bilang dulu, "Marta, nanti aku mau datang ya, tolong persiapkan." Enggak, dia datang saja. Saya bisa lihat waktu saya baca ini, mereka yang orang yang dekat sama Tuhan Yesus. Lihatlah betapa beraninya Marta ngomong, "Tuhan, gak peduli kau saudaraku itu, si Maria itu gak bantu aku." Nah, masalahnya di sini, sibuk itu gak salah, silahkan. Tapi firman Tuhan bilang, ini lihat, hanya satu saja yang perlu. Ini Yesus yang ngomong. Hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Jadi yang pertama, kunci kemenangan kita, hanya satu saja yang perlu. Sering-seringlah dengarkan perkataan Tuhan. Sering-seringlah baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah senjata kita sebagai prajurit. Sering-seringlah baca firman. Sering-seringlah renungkan firman. Karena hanya satu saja yang perlu. Firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Seperti saya sering ilustrasikan. Kalau ada satu gudang, di dalam gudang itu ada 1000 telur. Hanya 2 yang busuk. Yang lainnya bagus. Kira-kira waktu saudara masuk tiba-tiba mati lampu, waktu mau ngambil gak tahu mau ngambil yang mana. Kira-kira kemungkinan yang saudara dapat yang mana? Yang bagus. Kenapa? Karena yang bagus yang lebih banyak di dalam. Kalau misalnya 1000 telur cuma 2 yang bagus, yang lainnya busuk semua. Kira-kira kalau mati lampu yang mana yang kita kemungkinan akan kita dapat? Yang busuk. Sama dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita terus kita isi dengan firman Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Waktu ada tantangan, waktu ada masalah, yang keluar itu firman Tuhan. Bukan yang busuk, bukan yang mati saja aku di begelanya aku ngasup.
Itu tandanya kita nggak sering isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Dan waktu ini terjadi, Maria dia duduk tenang di kaki Yesus. Mungkin dia pikir, Yesus jarang-jarang dia datang, sibuk selalu KKR kesana kemari. Hari ini dia datang, udahlah duduklah aku tenang dengar firman Tuhan. Dan Maria gak mau pusing tentang makan siang Yesus waktu itu, kalau itu siang. Kenapa? Saya percaya karena dalam pikiran Maria, dalam hati Maria itu ada firman Tuhan. Dia pikir mungkin gini, kalau hanya makan malamnya 5.000 orang pun dikasih Yesusnya makan, bener gak? Benar, sebenarnya itu gak masalah. Yesus datang bukan mau cari makan. Dia gak makan juga, namanya Yesus. Kenyang bisa. Tapi itulah Maria, hati pikirannya mau dengar firman Tuhan. Dan lihatlah reaksinya. Orang-orang yang suka dengar firman Tuhan, reaksinya itu akan, santai, sabar. Emang gua pikirin Tuhan 5.000 aja gampang lah bagi dia. Apalagi makan malamnya cuma. Tapi Marta dia sibuk sekali. Dia sibuk sekali karena dia tidak menyediakan waktu untuk firman Tuhan. Nggak salah sibuk, silahkan. Tapi jangan lupa, satu ini kita perlu isi hidup kita dengan firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini iblis, saya bilang tadi, dia terus bekerja. Dia nggak akan nyerah. Dia akan terus memikirkan metode-metode baru. Apa yang membuat anak Tuhan itu hancur. Kalau mungkin tahun dulu metodenya gini, banyak anak Tuhan yang jatuh. Tahun sekarang udah gak zaman lagi. Dia akan pikirkan terus cara yang terbaru. Cara yang terbaru. Saya baca firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan, kalau kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, waktu gejala-gejala penyakit itu datang, dari mulut kita, dari pikiran kita, dari hati kita akan keluar, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Sudah, saya baca firman Tuhan, sudah, nggak ada dibilang akan sembuh, nanti akan sembuh, enggak. Firman Tuhan bilang, segala penyakitmu oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Saya percaya sekali firman Tuhan ini. Itu sebabnya kalau orang bilang apapun tentang saya, tentang penyakit, saya nggak percaya. Saya lebih percaya oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Satu kali ada orang bawa komputernya ke rumah, dia periksa tangan saya, dia periksa. Waktu dia periksa, waduh, kamu ini sudah gawat. Kamu sudah penyakit tipus positif. Ini kalau nggak segera diobatin kamu bisa parah. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya oleh bilur-bilur Yesus. Saya sudah sembuh. Dan sampai hari ini saya sehat terus. Jadi hari ini ayolah kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu yang mendominasi. Supaya firman Tuhan itu yang keluar. Hari ini, tahun ini belajar praktek memperkatakan firman Tuhan. Amin. Saudara berusaha praktek firman Tuhan. Hari ini usahaku akan diberkati. Jangan bilang rugi lagi. Enggak, hari ini usahaku akan diberkati. Saudara, waktu anak-anak sekolah, saudara pergi sekolah, berdoa buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan menjadi anak yang pintar, anak yang berhikmat. Perkatakan firman Tuhan, karena itulah firman Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang sakit, mungkin saudara lihat, berdoa bagi mereka. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Berdoa, maka kita akan mengalami kuasa firman Tuhan. Jadi yang pertama, hanya satu saja yang perlu. Tuhan itu sekali ngomong, dia gak ngomong banyak-banyak. Metode 10 langkah untuk begini-begini, enggak. Yesus bilang hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, yang kedua, yang pertama kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang kedua kita buka Markus 10 ayat 17 sampai 19. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang kuperbuat untuk meroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu. Terus, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, yang kedua, kembali Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Yesus itu adalah Yesus yang selalu tahu apa menjadi masalah kita. Walau banyak masalah dalam kehidupan kita, dia tahu di mana titik yang perlu dirubah. Anak muda ini dahsyat sekali. Kalau orang dunia mungkin lihat dia, wih mantap sekali. Dia nggak pernah membunuh, dia nggak pernah berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, mengurangi hak orang lain. Dia menghormati, dan itu dia lakukan sejak masa mudanya. Jadi dia itu dari kecil udah menjadi orang yang baik. Tapi hanya satu kekuranganmu, kata Tuhan. Enggak banyak, cuma satu. Kekurangannya, dia diberkati Tuhan, tapi dia tidak mau jadi berkat bagi orang lain. Hanya satu kekurangan. Dia bukanlah orang yang suka memberi. Bapak Ibu, mungkin kita menjadi orang yang sama seperti pemuda ini. Sejak dari kecil mungkin kita sudah dididik baik. Kita sudah tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Banyak hal yang baik-baik yang kita lakukan. Nah, pagi hari ini jangan-jangan pertanyaan ini juga kepada kita. Cuma satu lagi kurang kita. Kita nggak suka memberi. Ini anak muda ini hebat, tapi Yesus tetap singgung. Karena Yesus mau, jangan gara-gara yang satu itu dia nggak dapat hidup yang kekal. Dan akhirnya dia nggak dapat karena dia kecewa, dan akhirnya dia pergi karena dia nggak mau memberi. Makanya hari ini Yesus ngomong sama kita, hanya satu saja. Sama Maria, hanya satu saja. Karena sering yang satu itu yang menghalangi kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Ini kecil sekali ini, hanya satu saja. Tapi ini bisa menyebabkan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Saya sarankan, suka-sukalah memberi. Saya nggak berbicara soal uang. Apa yang saudara bisa beri, berilah. Kepada siapa saudara bisa beri, berilah. Saya sarankan, kalau saudara ketemu sama hamba-hamba Tuhan, walaupun saudara itu bukan hamba Tuhan yang melayani di sini, mungkin saudara waktu ke pajak saudara ketemu dengan hamba Tuhan. Dari mana saja, dari seluruh tanah Karo yang saudara kenal dia hamba Tuhan. Kalau saudara ada berkat, belajar salamkan mereka. Ini om ada sedikit berkat. Enggak masalah besar, enggak masalah kecil, tapi saya mengajar hanya satu lagi kekurangan kita. Sukalah memberi. Amin. Amin. Saudara, kalau saudara memberi, saudara enggak akan pernah kekurangan. Saya enggak akan tanya saudara pribadi lepas pribadi, kamu gimana memberi, kamu gimana enggak, saya tanya. Saya enggak peduli. Yang saya tahu, firman Tuhan bilang, kalau kita mau mengalami terobosan dalam hal keuangan, ayolah belajar memberi. Karena waktu kita memberi, itu artinya kita sedang mengizinkan Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Ayo belajar terus memberi, belajar terus memberi. Saya sampai hari ini terus belajar memberi, terus belajar memberi. Itu sebabnya saya juga mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi kuncinya, ayo satu lagi kekurangan kita. Sukalah memberi, itu kunci kemenangan kita, kunci kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini nyanyian Daud. Jadi Daud tahu persis satu hal yang paling penting.
diam di hadirat Tuhan seumur hidupku. Dia adalah raja yang luar biasa. Dia tahu, dia bilang, hanya di dalam hadirat Tuhan aku tenang. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kemenangan, ada sukacita. Dia merasa waktu dia gak di hadirat Tuhan, dia jatuh sama Betsheba. Itulah sebabnya dibilang, cuma satu hal yang kuingini, satu hal yang kuminta sama Tuhan, agar aku diizinkan terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Hari ini yuk, kunci yang ketiga, sering-seringlah kita masuk ke hadirat Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan. Rajin-rajinlah kita berdoa. Mulai hari ini kita berdoanya harus bertobat. Karena sering sekali kita berdoa, kita bawa keranjang belanjaan kita ke dalam doa kita. Tuhan terima kasih, sekali ka belanja ka aku kailah ku bawa ini. Itu sering sekali masuk dalam pikiran kita. Waktu kita ke hadirat Tuhan, kita bawa PR kita. Tuhan banyak kali PR-ku. Waktu kita nyembah Tuhan, kita udah gak terfokus lagi sama Tuhan. Atau sering kali kita berdoa, Tuhan aku minta ini, aku minta kesehatan, aku minta uang, aku minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa namaku Krispus, amin. Kita berdoa lagi, Tuhan terima kasih Tuhan, beri, amin. Bukan itu yang Tuhan minta. Daud sadar betul ketika dia ada diam di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat dia hidup berkelimpahan, hidup diberkati Tuhan, baik dalam harta, kesehatan, kekuatan, kemenangan dalam setiap peperangan. Daud ini ketika dia perang, dia selalu menang. Karena dia tahu ini, satu hal telah kuminta. Dia enggak bilang satu hal telah kuminta harta, enggak. Satu hal, diam di hadirat Tuhan. Hari ini, yuk kita sama-sama belajar diam, tenang, berdoa di hadirat Tuhan. 99% orang Kristen waktu dia berdoa, dia suka minta. Itu nggak salah. Jangan saudara bilang salah minta, enggak. Firman Tuhan juga bilang mintalah. Tapi mulai belajar yuk kita sembah Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan bersemayam. Artinya ketika kita memuji Tuhan, itu Tuhan senang, Tuhan bertahta. Kalau udah Tuhan bertahta di atas pujian kita, apa yang kita minta gak akan dikasihnya? Semua dikasihnya. Jadi tugas kita, ayo kita senangkan Tuhan, belajar puji Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan seperti tadi, ayo kita sembah Tuhan, ayolah kita sembah Tuhan. Jangan disuruh penyembahan saudara minta lagi. Tuhan berikan aku kesehatan, berikan aku kekuatan, berkati keluargaku. Itu namanya bukan penyembahan. Meminta-minta. Bilang kiri kanan, bertobat dari peminta-minta jadi penyembah tahun ini, bilang. Yuk belajar sembah Tuhan. Saya bilang Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Waktu kita sembah Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Waktu kita senangkan hati Tuhan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sumber kekuatan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan tolong kita. Dan yang terakhir, Filipi 3 ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang berbicara Rasul Paulus. Kenapa dia berbicara ini? Waktu saya pelajari firman Tuhan, dia itu adalah orang yang bejat sebelum dia jadi Rasul Paulus. Dia dulu namanya sebelumnya Saulus. Kerjaannya menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Ada orang dia bunuh, percaya kepada Yesus dia bunuh. Stefanus juga mati di tangan dia. Jadi dia itu orang bejat. Kalau bisa dibilang dialah Osama bin Ladennya dulu. Jadi waktu dia jadi rasul, saudara bisa bayangkan Osama bin Laden jadi pendeta. Itu masa lalunya membayangi pikirannya. Oh, kau gak pantas jadi pendeta, kau gak layak melayani. Kau dulu banyak kau bunuh orang Kristen.
Tapi Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu, hari ini ada 4 hal. Yang pertama, yuk kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus apa tadi? Apa? Memberi. Susah kali kalau bilang memberi ini. Memberi. Yang ketiga, terus diam di hadirat Tuhan. Cari waktu. Enggak harus tutup mata. Saudara jalan, saudara kerja, terus dalam hadirat Tuhan. Yang keempat, lupakan masa lalu kita. Saya enggak kenal saudara secara pribadi lepas pribadi, tapi mungkin ada di antara saudara yang seringkali dihantui oleh masa-masa lalu kita. Kamu dulu kan gini, kamu dulu kan gini, kamu dulu kan gini. Mulai hari ini saya punya satu ayat dalam Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Mereka yang ada di dalam Yesus. Kalau kita sudah di dalam Yesus, tidak lagi ada penghukuman. Masa lalu Tuhan sudah lupakan. Kalau Tuhan sudah lupakan, ngapain lagi kita ingat-ingat? Lupakan semuanya. Satu kali ada seorang anak muda. Anak muda ini bapaknya kaya. Sama seperti cerita di Alkitab. Sampai karena kayanya anak muda ini mau pergi tinggalkan bapaknya. Dia bilang, Pak, minta bagianku, aku mau pergi poya-poya. Akhirnya bapaknya kasih si anak ini poya-poya. Dihabiskan semua hartanya. Sampai semuanya habis, ludes. Sampai dia makan juga udah sengsara. Hidupnya juga udah kacau balau, udah kelaparan, udah hancur-hancuran, mandi-mandi juga enggak. Dan dia mulai ingat bapaknya. Wah, di kampung adanya bapakku, tapi masih mau enggak dia terima aku ya? Akhirnya dengan memberanikan diri dia menulis sebuah surat. Dia bilang, Pak, aku minta maaf, aku sudah hancur-hancuran, aku sudah enggak ada apa-apa lagi. Aku tahu Bapak marah sama aku. Pak, kalau Bapak bersedia kiranya mengampuni aku, ampunilah aku. Aku akan pulang dan enggak usah jadi anak Bapak. Aku jadi pembantu Bapak juga jadilah, Pak. Buktinya Bapak mau mengampuni aku, nanti tanggal sekian, jam sekian, aku akan naik kereta api dan aku akan lewat di belakang rumah kita. Kalau memang Bapak mau mengampuni aku, di belakang rumah kita kan ada pohon besar, Pak. Tolong ikatkan di situ bendera kecil warna putih. Nanti kalau kereta apiku lewat, aku lihat bendera putih itu tandanya Bapak mengampuni aku. Dia kirim surat itu. Dan dengan sekuat tenaga dia mencari uang untuk beli tiket kereta api. Sampai pada waktu tanggal yang sudah ditentukan dia naik kereta api. Waktu dia duduk, dia mulai gelisah, dia mulai gak tenang, dia mulai keringat dingin. Sampai menggigil, dia gak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada bapak tua duduk di depannya. Dia bilang, Nak, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Dia bilang, Pak, saya gak sakit. Lalu kenapa kamu seperti itu? Dan anak muda ini mulai cerita sama bapak itu. Dia menceritakan bagaimana kebobrokan hidupnya, bagaimana dulu dia tinggalkan bapaknya, bagaimana dia sudah habiskan hartanya. Dan bapak tua itu mulai pegang itu tangan anak muda dengan erat. Dia bilang, Nak, sabar ya. Dan dia peluk anak muda itu, mereka nangis berdua. Tiba-tiba anak muda itu bilang sama bapak itu, Pak, mau gak Bapak tolong saya? Kenapa anak muda? Sebentar lagi kereta api ini akan lewat di belakang rumah saya. Dan di belakang rumah saya itu ada pohon besar. Kalau di situ nanti ada bendera putih, itu tandanya Bapak saya mau mengampuni saya. Maukah Bapak Bapak tolong saya untuk lihat bendera itu? Karena saya tidak berani, Pak, lihat bendera itu. Akhirnya dengan cepat kereta itu melaju. Anak itu mulai tutup matanya dan dia bilang, Pak, tolong lihat, Pak, sebentar lagi kita akan lewat. Dia pejamkan matanya dan kereta api cepat melaju. Dan waktu kereta itu lewat depan rumahnya, anak itu buka matanya. Dia lihat bapak itu meneteskan air mata dan dia tertunduk.
Lalu anak muda itu pegang bapak itu, "Pak, bagaimana? Apakah bapak lihat ada bendera putih itu, Pak?" Si bapak tua itu cuma bilang, "Enggak, nak. Saya enggak melihat ada bendera putih di sana." Wah, mendengar kalimat itu hati anak muda itu bergejolak, dia nangis, dia istri. "Tidak, berarti bapakku tidak mengampuni aku." Tapi bapak tua itu dia peluk anak itu, dia angkat, dia bilang, "Nak, memang aku tidak melihat ada bendera kecil putih di pohon itu. Tapi dengar, nak, aku justru tidak bisa melihat pohon itu karena seluruh pohon itu sudah ditutupi oleh kain putih. Itu artinya bapakmu begitu mengasihi engkau dan begitu mengampuni engkau." Bapak Ibu dengar baik-baik, itulah keadaan kita. Seringkali kita dituduh dengan masa lalu kita. "Bapakku di sorga gak mau lagi ngampunin aku. Aku udah pernah gini, udah pernah gini, udah pernah gini." Dengar, bukan hanya kain putih kecil yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tutup semua dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Itu sebabnya hari ini kalau ada penghalang-penghalang masa lalu yang sering sekali membuat kita gak bisa bangkit, dengar ini, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya percaya ketika kita pegang 4 kunci ini, kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian kita di tahun ini. Next level, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Yang pertama, ingat, isilah terus hidup kita dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan mendominasi hidup kita. Yang kedua, ayo belajar memberi, belajar memberi. Enggak berbicara uang. Saudara punya apa, bisa beri, beri. Dan yang ketiga, yuk kita sama-sama hidup dalam hadirat Tuhan. Terus dalam hadirat Tuhan, dimanapun, kapanpun. Dan yang keempat, apapun masa lalu kita, lupakan. Amin. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan sudah buang jauh. Itu sebabnya hari ini, yuk kita sama-sama bangkit jadi generasi yang baru. Amin.